Halo sahabatku semua. Halo Pisces, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Pisces. Tema kita hari ini adalah tentang keberkahan yang akan menghampirimu dalam waktu dekat. Kita lihat dulu kartunya ya, ada apa di sini untuk Pisces. Pisces, di sini kalian berharap mungkin belakangan ini atau sebelumnya ada hal-hal yang baru kalian lakukan ya, atau ada perjuangan yang sedang kalian lakukan. Kalian berharap semua itu baik-baik saja dan kalian berharaplah yang baik-baik ya, karena aku lihat kalian mampu melewati situasi itu ya. Dan kalian mampu melepaskan topeng atau memang ada hal yang terungkap dalam waktu dekat dari seseorang yang mengenakan topeng, atau ada yang julid, atau katakanlah ada yang melakukan kebohongan. Nah, ini akan diperlihatkan kepada kalian ya. Dalam waktu dekat kalian mampu melawan ketakutan yang ada di dalam diri kalian. Jadi mungkin kemarin ada hal-hal yang membuat kalian ragu, membuat kalian bimbang, bahkan sampai takut. Nah, kali ini kalian mampu melepaskan itu. Kalian tahu caranya keluar dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut ya. Di sini aku lihat ada kenyamanan ya ketika kalian berada di rumah. Jadi yang mungkin dulunya suka begadang, mungkin ada yang suka ngumpul-ngumpul. Kali ini ada peningkatan spiritual ya, sehingga kalian merasa bahwa di rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk menyendiri, untuk healing, kontemplasi ya, nggak perlu harus mencari hiburan di luar ya. Ketika berada di rumah ngumpul sama keluarga itu adalah hal yang membuat kita tenang, nyaman. Kemudian di sini dalam waktu dekat kalian mampu memutuskan sesuatu yang baik di dalam diri kalian. Kalian mampu memutuskan pilihan di antara dua pilihan. Mana nih yang akan aku pilih gitu. Jadi kalian mampu melawan ya, kalian mampu menahan kesakitan. Ya, kalian sudah yang sudah berlalu, kalian mampu maju ke depan untuk meninggalkan hal yang ada di belakang kalian ya. Kalian mampu mengejar fokus kalian, pencapaian kalian. Jadi walaupun di sini masih ada mungkin sisa-sisa kesedihan, tapi aku lihat kalian mampu menepis itu. Makanya kalian mungkin lebih memilih untuk berbahagia di rumah gitu ya. Mungkin juga ini pilihan tentang bagaimana merubah sikap ya, untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang baru putus, baru bubaran, sehingga masih terpuruk dengan suatu hubungan di masa lalu. Itu yang membuat kalian di sini bisa memutuskan apa yang menjadi prioritas kalian ke depannya. Kemudian di sini akan ada awalan atau permulaan berkaitan dengan suatu pekerjaan atau finansial.
Mungkin ada hal-hal yang akan kalian kerjakan, entah itu pekerjaan baru, proyek baru, atau apapun itu, ya. Usaha baru juga bisa jadi. Jadi ada pekerjaan baru yang tidak sia-sia, menghasilkan uang, ya. Kalian mampu ke depannya mencari cahaya, mencari penerangan diri kalian. Kalian tahu bahwa kalian memiliki bintang yang bersinar di dalam diri kalian. Kalian mampu menggali kualitas di dalam diri kalian. Tahu pencapaian-pencapaian apa yang harus kalian capai, ya. Yang terjadi ke depannya ada pencapaian, ada ketenangan yang kalian dapatkan, ya. Itu semuanya berkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lewati. Jadi sebelumnya ada yang dihadapi dengan yang namanya mungkin yaitu tadi, mungkin ada hati yang galau, ada hati yang gundah. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kalian sempat sulit untuk memutuskan. Nah, di sini rasanya tuh kayak enteng aja kalian, ya, memutuskan sehingga yang terjadi kalian mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Sehingga yang terjadi ke depannya, ya, kalian sudah pasrah. Yang berlalu ya udah biarin aja berlalu gitu. Yang harus dijalanin ya dijalani. Kenapa harus diambil pusing, ya? Lebih enteng kehidupannya. Aku lihat ke depannya di sini ada kestabilan dalam segi finansial, ya. Jadi keuangan kalian ke depannya ini lebih stabil kalau aku lihat. Tapi tetap harus waspada, ya. Jangan boros-boros. Prioritaskan yang menjadi kebutuhan daripada keinginan. Jadi ada keuangan yang stabil. Mungkin kerja keras kalian memang membuahkan hasil. Walaupun belum terlihat meningkat secara drastis. Tapi setidaknya tidak berkurang apalagi sampai minus, ya. Kemudian aku lihat memang akan ada awalan baru yang akan kalian lakukan. Kalau tadi berkaitan dengan koin, di sini mungkin beberapa dari kalian akan ada punya hubungan baru. Akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kalian. Makanya ada kesenangan di sini, ya. Makanya kalian bersenang-senang. Jadi ada orang baru mungkin yang akan menjadi soulmate kalian. Mungkin akan menjadi seseorang yang menjadi chemistry-nya kalian satu sama lain, ya. Atau klik sama kalian. Kemudian di sini ketika kita sudah melakukan afirmasi, ketika kita sudah berdoa, jangan mengikatnya. Kita harus lepaskan, biarkan semesta yang bekerja, ya. Yang penting kita berusaha, kita berdoa, ya. Ketika memang doa kita tulus, ketika doa kita untuk hal-hal baik, maka semesta akan memberikan atau memantulkan itu secara baik juga. Jadi seperti gini, ada gambaran kalau kamu sedang menggenggam bola, tapi bola itu nggak kamu lepaskan, gimana bola itu bisa memantul? Jadi kalau kamu punya pengharapan, lepaskan, ya. Ketika kamu melepaskan bola itu memang akan jatuh ke dasar. Tapi ingat, ketika dia jatuh sampai ke dasar, sampai di dalam, dia akan mantul lebih tinggi daripada ketika kamu melepaskan itu, ya, dari genggaman kamu. Jadi poinnya, ketika kita mengikat sesuatu, kemelekatan itu enggak akan jadi apa-apa dalam diri kita. Saat kita mau diangkat tinggi oleh semesta, biasanya kita diuji dulu, kita akan dicoba dulu. Kamu mampu nggak ngelewatin situasi ini gitu. Jadi nikmati prosesnya, nikmati fase-fase yang kalian lewati. Di situ kalian akan tertata, mental kalian akan terdidik, dan kalian akan kuat dalam menjalani kehidupan. Ya, ada peningkatan spiritual ke depannya. Ada ilmu yang bertambah di dalam diri kalian sehingga kalian memang disegani. Jadi ada aura, kayaknya beberapa mungkin naik jabatan sehingga memang kamu pantas untuk disegani. Tapi bukan ditakuti, ya. Orang-orang akan menghormati kamu. Ide-ide kamu akan diterima dengan gampang. Ketika kamu berkata, itu hal-hal baik yang keluar, orang dengernya ya asik aja gitu, ya. Kesabaran kamu dalam waktu dekat akan membuahkan hasil, ya. Memang nggak ada yang namanya segala sesuatu itu seperti magic, langsung datang. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu dengan sabar, sesuatu perasaan atau suatu tindakan dengan sabar, maka itu hasilnya juga nggak akan sia-sia.
Jadi ketika kamu mengajukan suatu doa, kamu sabar, ya tunggu. Karena setiap doa pasti akan dikabulkan. Hanya waktunya saja, kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang menjadi keinginan kamu, doa kamu akan terkabulkan. Amin ya. Dan ingat, harus berusaha. Jadi kalau punya niat, punya keinginan apapun itu, action jangan cuman lihat doang gitu ya. Jadi harus diiringi dengan usaha. Ketika kamu usaha, akan ada hal-hal baru yang akan kamu dapatkan. Jadi ada permulaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan keuangan yang akan meningkat. Jadi kamu nggak ada lagi dalam siklus yang lama ya, atau zona yang lama. Mungkin siklus yang lama kamu males-malesan. Nah kali ini kamu jadi rajin. Mungkin sebelumnya kamu ditolak sama gebetan. Nah kali ini bisa kamu dikejar-kejar sama yang kamu gebet tadi ya. Jadi banyak hal tentang sebuah pergeseran yang akan kamu dapatkan. Nah kemudian di sini kamu menjadi seseorang yang penuh kasih. Jadi kalau sebelumnya kamu mungkin kasar sama orang, nah kedepannya kamu lebih dewasa, kamu lebih mengayomi. Jadi yang biasanya mungkin kemarin bertutur katanya kasar atau barbar atau asal-asalan, kali ini lebih baik lagi, lebih sopan, lebih tertata, ya, lebih tahu menghargai orang lain. Karena kalian merasakan, karena kalian sudah di posisi itu, ketika sudah merasakan di posisi yang sama, maka kita kadang-kadang jadi mengingat spiritual kita, ya. Kita juga tahu menghargai orang karena kita sadar ketika kita nggak dihargai rasanya itu seperti apa. Pisces, abaikan yang namanya hal-hal negatif ya, abaikan isu. Abaikan yang namanya gosip-gosip tidak tentu, tidak benar ya. Jangan terpengaruh. Tetap di jalur kamu, tetap di realnya kamu. Fokus pada pencapaian kamu. Kalau orang ngomong apa biarin. Ya. Kemudian di sini saatnya, waktunya untuk kalian healing ya, tenangkan diri. Nggak apa-apa, di rumah aja dulu. Fokus sama diri kalian sendiri. Cintai diri kalian terlebih dahulu. Meditasi, bersihkan energi kalian. Kadang-kadang di masa-masa yang memang mengharuskan kita sendiri, yaitu kita lakukan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Percayalah bahwa enggak ada yang enggak mungkin di dunia ini. Ketika Tuhan mengatakan ingin menjadi sesuatu yang mungkin, maka itu akan terjadi. Ya. Kadang-kadang kita enggak percaya nih. Jadi kenapa tidak gitu? Ya. Kita nggak pernah tahu nasib orang itu seperti apa ke depannya. Kalau berdoa ya doanya kalau memang keinginan kamu tinggi, doakan aja gitu. Kita nggak pernah tahu ketika Tuhan berkata ya, maka waktunya kamu itu. Maka itu akan terjadi ketika Tuhan ya, maka itu akan terjadi. Jadi kamu jangan ragu untuk mendoakan apapun yang ingin kamu doakan. Hanya saja butuh waktu ya. Divine timingnya kamu itu kapan kita nggak pernah tahu ya, maka itu yang akan terjadi. Tapi tetap usaha ya, nggak ada bonus yang sia-sia. Oke, Pisces, aku rasa sampai di sini readingannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.